Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku sekalian, para orang tua kami yang kami hormati, dan kepada para ibu-ibu dan kaum wanita yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukrullahi jalla wa ala. Itulah kalimat yang sepantasnya untuk senantiasa kita perhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dalam segala nama-nama dan sifat-sifatnya, yang menciptakan kita semua lalu tidak menyia-nyiakan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan kita memberikan kepada kita berbagai fasilitas yang kita butuhkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Baik kehidupan kita secara luas, yaitu dalam bernegara, ataupun kehidupan kita dalam lingkup yang kecil, dalam rumah tangga, atau kehidupan kita sendiri. Semua tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberi fasilitas yang kita butuhkan. Oleh karena itu, semua itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita semua untuk mensyukurinya. Oleh karena itu, kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah wa syukrullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan syukur kita yang setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita salah satu doa yang sangat baik untuk kita selalu mengulang-ulanginya, baik di pagi hari ataupun di petang hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk di waktu pagi, asbahtu ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinina alladhi
Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang ketika aku memasuki di waktu pagi atau di waktu sore, amsaitu. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Itu doa dari hadis yang disahihkan oleh sebagian para ulama. Ya Allah, aku telah memasuki waktu pagi. Tidak ada satupun nikmat yang Engkau berikan atau nikmat melalui salah satu dari makhluk-Mu ya Allah. Faminka wahdak, melainkan itu murni dari Engkau semata. La syarikalak, tidak ada syarikat bagimu. Falakal hamdu wa lakas syukur. Maka untuk-Mu ya Allah, hanya kepadamu segala puji-pujian itu dan syukur yang setinggi-tingginya. Naam, di waktu sore kita mengucapkan Allahumma ma amsabi bin ni'matin min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, aku memasuki di waktu sore, tidak ada satupun nikmat darimu atau melalui makhluk-Mu ya Allah, melainkan itu murni dari Engkau yang tidak ada syarikat bagimu ya Allah, dan hanya kepadamu segala puji-pujian dan syukur. Maka barakallahu fikum, sepantasnya kita semua kaum muslimin dan muslimat untuk membasahi lisannya dengan syukur, mengucapkan alhamdulillah wa syukurullah. Segala puji hanya milik Allah dan syukur yang setinggi-tingginya kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk pada malam yang berbahagia ini kita dianugerahkan oleh Allah taala nikmat, yaitu nikmat untuk berjumpa, bermajelis karena semata-mata menginginkan mencapai keridhaan Allah. Karena murni perjumpaan, pertemuan untuk mendapatkan, mencapai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya pada malam ini adalah kita berkumpul dalam rangka kebaikan dalam mewujudkan syariat Allah taala, yaitu akad nikah, perkawinan dua mempelai, kaum laki-laki dan perempuan, yang merupakan syariat Allah dan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita semua menghafalkan ayatnya di dalam Al-Qur'an. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yaitu di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan dari diri-diri kalian sendiri, yaitu istri-istri, agar kalian berbahagia dengannya, tinggal bersamanya dengan mawaddah warahmah, dengan kasih sayang. Sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau berfikir. Nah, maka ini adalah merupakan kebaikan yang wajib kita syukuri, yaitu salah satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala, mempertemukan dua insan yang berbeda dari kaum lelaki dan perempuan untuk kemudian disatukan menjadi sebuah kehidupan yang baru dalam sebuah rumah tangga, yang semua itu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan Bani Adam, untuk menjaga keturunan manusia, agar aktivitas mereka di muka bumi ini terus berlanjut sampai kepada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan demikian pula
tujuan yang paling utama dari semua itu adalah dalam beribadah kepada Allah untuk mencapai takwa Allah. Pertemuan dua insan yang berbeda ini agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya untuk saling tolong menolong di dalam menegakkan agama Allah. Walhasil ma'asyar muslimin, saya kembali bahwa kita semua tidak lepas dari nikmat Allah yang wajib kita selalu bersyukur dan memuji Allah Ta'ala. Tidak sebaliknya, yaitu kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita kufur terhadap nikmat Allah, kita pun jarang untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan tidak pernah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadu billah. Ma'asyarul muslimin wal muslimat yang saya muliakan, dan semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada malam ini sebagaimana yang telah disampaikan tadi, yaitu terkait dengan kedudukan salat di dalam syariatul Islam dan bahaya meninggalkannya. Perkara yang kita semua telah mengetahui di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, yaitu tentang rukun-rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin, syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa haji baitillahil haram. Bahwa Islam itu dibangun di atas 5 asas, 5 pondasi. Yang pertama syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua menegakkan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima berhaji bagi yang mampu. Ini istata'ta ilaihi sabila, sebagaimana dalam riwayat yang lain. Barakallahu fikum. Maka di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala atau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meletakkan posisi salat pada posisi yang kedua dari 5 rukun salat. Ya, yang namanya rukun kita sudah paham semuanya. Kalau kita tinggalkan, maka pasti sesuatu itu tidak sah, batal. Itu namanya rukun. Dan tidak bisa diganti, dijaber, kecuali harus didatangkan kembali. Tidak bisa diganti seperti ketika kita meninggalkan kewajiban dalam sholat, diganti dengan sujud sahwi, tanpa harus melakukan kembali kewajiban yang kita lupa atau yang kita tinggalkan tadi. Bisa diganti dengan sujud sahwi, cukup. Beda dengan rukun. Kalau rukun ditinggalkan, maka harus dilakukan kembali rukun tersebut, kemudian disusul dengan sujud sahwi. Itu perbedaannya, barakallahu fikum. Sehingga sholat adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Ya, yang di sini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat di dalam syariat Islam. Rasulullah SAW meletakkan pada posisi kedua setelah syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, syahada la ilaha illallah ini adalah kalimatut tauhid. Ya, yang kita dicipta oleh Allah semuanya karena sebab tauhid, karena sebab kalimat itu. Bukan saja ciptaan manusia dan jin, tapi ciptaan seluruh alam semesta. Tidak dicipta oleh Allah melainkan karena kalimat la ilaha illallah. Agar seluruh makhluk yang dicipta Allah ini beribadah dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya manusia dan jin dicipta oleh Allah agar mereka mentauhidkan Allah dan tidak memperserikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, kemudian mentauhidkan Rasulullah, yaitu menyendirikan ikutan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam kita berislam. Sehingga dua
kalimat ini menjadi ukuran bagi orang yang mau masuk Islam, harus mengucapkan dua kalimat ini sebelum yang lainnya, sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji, dan sebelum hukum-hukum amalan-amalan syariat yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Bahwa kalimat dari 5 rukun Islam yang pertama ini asas dari segala asas, pondasi dari segala pondasi. Ukurannya dua kalimat syahadah ini. Mau masuk Islam orang kafir harus mengucapkan ini. Barakallahu fikum. Dan kalau dia hanya dengan hati dan tidak mau mengucapkan, maka tidak sah keislamannya. Dia harus melafadzkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Baru dia sah masuk Islam, baru berlaku padanya kewajiban-kewajiban syariat-syariat yang lainnya. Dari sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Perhatikan ma'asyarul muslimin. Rasulullah SAW meletakkan yang kedua dari asas-asasnya Islam ini tadi adalah sholat. Adalah sholat. Ini dalil bahwa kedudukan sholat ini sangat agung dan sangat tinggi dalam Islam. Yang meninggalkannya itu sangat berbahaya. Yang menjadikan dia keluar dari Islam. Menjadikan dia keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Ya, dalam hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-shalah wa dharwatu sanamihi al-jihad." Perhatikan, ini juga dalil yang kedua yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan salat ini dalam syariatul Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'sul amri al-Islam." Pimpinannya segala perkara itu Islam, agama Islam. Wa 'amuduhu as-shalah, dan tiangnya Islam adalah salat. Tiangnya Islam adalah salat. Wa dharwatu sanamihi al-jihad, dan puncak dari amalan Islam itu adalah jihad. Pimpinannya segala perkara adalah Islam. Ya. Islam ini adalah yang menaungi segala perkara. Dalam hadis yang pertama tadi, Rasulullah memisalkannya seperti bangunan. Buniyal Islam. Islam itu seperti bangunan. Ya. Maka bangunan ini adalah Islam. Ya, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya bangunan itu adalah salat. Tiangnya bangunan itu adalah salat. Jadi kita bisa bayangkan sebuah bangunan, kalau tidak ada tiang, maka tidak akan mungkin bisa berdiri, dindingnya, lebih-lebih atapnya. Tidak mungkin. Dinding bisa berdiri tegak ditopang dengan apa? Tiang-tiang. Ya, tiang-tiang cor harus ada. Kalau yang bangun langsung dinding tanpa ada tiang, dengan mudah roboh. Ya, sedikit saja yang menimpanya itu dengan gampang mudah dia roboh dinding tersebut. Tapi ketika dia dilandasi dengan tiang-tiang, maka dia akan kokoh dinding tersebut. Lebih-lebih atap itu dia akan bisa menaungi segala apa yang ada di dalam bangunan itu. Dan atap itu juga tegak di atas apa? Tiang-tiang tersebut. Tiang itulah salat. Kemudian dasarnya, asasnya, pondasinya, cakar ayamnya itu adalah dua kalimat syahadah, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Coba betapa sempurnanya Islam ini. Dimisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah bangunan. Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa asas dari bangunan itu
adalah kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tiangnya adalah salat dan darwatu sanamihi al-jihad. Puncak yang tertingginya dari bangunan itu adalah atap. Itulah jihad. Jihad fisabilillah. Maksudnya jihad itu amalan yang sangat berat. Yang membutuhkan apa? Pengorbanan bukan harta, waktu saja, pikiran, tapi mengorbankan jiwa raga. Mengorbankan roh. Ya, kematian. Oleh karena itu diletakkan dia amalan yang tertinggi adalah jihad. Karena memang berat. Ya, tidak mudah untuk melakukannya. Orang-orang yang bisa meletakkannya adalah ketika asas pondasinya sudah kokoh, tiang-tiangnya kuat, ditambah dengan dinding-dindingnya, lalu dia bisa menegakkan jihad fisabilillah. Oleh karena itu para ulama menjelaskan ma'asyiral muslimin, orang-orang yang berjihad, kita lihat hasilnya tidak ada. Bahkan kekalahan demi kekalahan. Kenapa? Karena dia tidak menegakkan sesuai dengan tadrij, dengan tuntunan syariat Islam melalui tahapan demi tahapannya. Tapi langsung jihad dalam keadaan dia belum memahami akidah yang benar, tauhid yang benar, belum memahami kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Belum menegakkan salat bahkan. Atau dia tegakkan salat tapi putus-putus salatnya. Atau dia tidak tahu tentang salat itu, sekedar dia tegakkan. Dia tidak tahu apa makna dan hikmah dari salat itu. Wa nasallallahu salamata wal afiyah. Maka ma'asyiral muslimin, di sini pentingnya kita memahami Islam dengan baik. Sehingga sebuah rumah tangga akan berjalan dengan baik pula ketika dilandasi dengan syariat Islam yang benar. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dalam ayat Al-Qur'an, ya, selain Rasulullah tadi seperti bangunan ya yang kita sudah jelaskan, dalam ayat Allah permisalkan seperti pohon yang kokoh. Islam itu seperti pohon yang kuat, yang kokoh. Alam taro kaifa daraballahu alam tarau kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kamathali alam tarau kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' ta'ti ukulaha min kulli hin. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah membuat permisalan? Kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik yang kokoh. Para ulama mufassirin menjelaskan kalimatun thayyibah adalah kalimat Islam, kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang pertama. Ibaratnya seperti pohon yang kuat. Asluha thabitun, kata Allah. Akarnya menancap ke bumi. Menembus ke dalam akarnya. Thabitun, kokoh. Kalau kokoh akarnya, baru bisa cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Wa far'uha fis sama'. Kalau asalnya akarnya tidak kokoh menancap, jangan bermimpi cabang-cabangnya akan bisa tinggi menjulang ke langit. La abadan. Kalau sekejap mungkin, tetapi dengan begitu mudah dia roboh. Barakallahu fikum. Begitu sempurna Islam, syariatul Islam. Oleh karena itu, saya kembali kepada pembahasan. Jangan kita meremehkan perkara sholat. Kita wajib, setelah kita memahami dengan baik asas, akar, yaitu kalimat syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, baru kemudian kita menegakkan sholat di atas asas tersebut. Maka sholat yang seperti ini akan membuahkan hasil yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah Ta'ala bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan berbagai keutamaan-keutamaan sholat yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua itu kalau sholat dibangun di atas asas yang kokoh ini tadi, di atas akar yang kuat. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi
dua dalil yang saya sebutkan ini tadi, permisalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa rukun Islam itu 5 asas, dan yang keduanya adalah salat, dan salat itu dimisalkan seperti tiangnya sebuah bangunan. Di sini menunjukkan betapa tinggi dan agungnya perkara kedudukan Islam di dalam salat. Tidak boleh kita meremehkannya. Demikian pula dalil yang lain yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan salat ini, yaitu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang sahih barakallahu fikum, yaitu sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamah salatuhu in saluhat in kanat atau in saluhat saluha jasadu saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Awal yang pertama kali seorang hamba dihisab oleh Allah di yaumul qiyamah adalah salatnya. Adalah apa? Salatnya. Awal yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka seluruh amalannya yang lain mengikut menjadi baik. Jika salatnya buruk, maka seluruh amalannya yang lain pun menjadi buruk. Perhatikan, subhanallah, Rasulullah SAW menjadikan landasan seluruh amalan itu mengikut kepada salatnya. Dan jangan lupa, pembahasan pertama tadi, salat itu yang dilandasi dengan apa? Asas dan akar yang kokoh itu tadi. Subhanallah. Poin pertama, syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, salat. Dan seluruh amalan yang lain akan ikut menjadi baik. Karena tidak mungkin seseorang yang betul-betul memahami asas, fondasi, akar tadi, dan memahami kedudukan salat ini tadi, melainkan pasti dia akan menegakkan amalan-amalan soleh yang lainnya dengan baik. Pasti. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di hari kiamat pasti orang yang seperti ini seluruh amalannya akan menjadi baik. Bahkan terkadang amalan yang buruk menjadi baik, berubah menjadi baik. Nah, bagaimana bisa amalan buruk bisa berubah menjadi baik? Karena dua asas tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ada orang-orang, yakni orang-orang yang bertakwa. Ayat ini dalam suratul Imran, "Sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Bersegera kalian untuk meraih pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu akbar. Surga seluas langit dan bumi. Siapa yang tidak menginginkan? Di dunia ini saja kita punya rumah yang kecil namun indah. Ya, villa kecil itu sudah membahagiakan luar biasa. Kebahagiaan tersendiri karena diberi nikmat oleh Allah berupa rumah, villa yang indah. Pemandangannya baik. Berapa luasnya? Surga ma'asyiral muslimin, luasnya seluas langit dan bumi. Allahu akbar. Dipersiapkan bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa? Allah sebut dalam ayat ini. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan sempit masih berinfak, lebih-lebih dalam keadaan longgar. Miskin tapi masih bisa berinfak, lebih-lebih dalam keadaan kaya. Subhanallah. Ini orang yang bertakwa. Orang-orang yang memaafkan manusia, selalu memberi maaf.
tidak dendam, tidak egois. Hanya dia yang mau diikuti maunya, tidak mau toleransi pada orang lain. Ini sifat egois, bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik, afina 'anil nas, al-kadhimin al-ghaidh wal afina 'anil nas. Menahan amarahnya dan selalu memberi maaf orang lain. Nah, walhasil barakallahu fikum, ini orang-orang yang bertakwa disebutkan ciri-cirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah sebutkan di antara ciri-cirinya orang bertakwa itu orang-orang yang yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya, Allah mengganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Ini yang saya sebutkan tadi. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, asasnya benar, kokoh, akarnya, solatnya benar, baik solatnya, seluruh amalan yang lainnya ikut menjadi baik. Bahkan terkadang amalan kejelekan yang pernah dia lakukan justru berubah menjadi kebaikan, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diganti oleh Allah. Yang kejelekannya dia diganti menjadi kebaikan. Subhanallah. Begitu indahnya Islam. Begitu sempurnanya Islam. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, barakallahu fikum, bahwa salat itu menjadi ukuran di hari kiamat kelak. Kalau baik salatnya hamba ini di dunia, maka seluruh amalannya menjadi ikut baik. Kalau buruk salatnya, seluruh amalannya ikut menjadi buruk. Berarti dia menjadi barometer. Kalau dia menjadi barometer, ini dalil bahwa dia memiliki kedudukan yang kuat, yang tinggi, yang agung dalam syariat Islam. Barakallahu fikum. Maka jangan diremehkan. Tegakkan solat dengan baik. Berupaya untuk memahami tata cara solat, mempraktekannya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan datang dalam hadis khusus, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku salat. Ikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk memahami bagaimana tata cara salat Rasulullah yang benar, yang sehingga kita mengikutinya sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Nah, dalil yang lain yang menunjukkan keagungan salat ini, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hidup beliau sebelum meninggal dunia, sebelum beliau melepaskan nafas yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan terus menerus, as-salah, as-salah, salat, salat, salat. Jangan kalian lupakan. Wa ma malakat aimanukum, dan amanah terhadap budak-budak kalian, yakni amanah dalam segala hal. Yaitu di sini disebutkan Rasulullah bagi orang yang memiliki budak. Dulu di zaman dulu ada budak, ada orang merdeka, ada budak. Ya, maka Rasulullah mewasiatkan setelah sholat kepada kaum muslimin untuk amanah terhadap budak-budaknya. Jangan seenaknya. Ini berlaku amanah dalam segala hal. Dalam segala hal. Barakallahu fikum. Ya. Jadi sebelum Rasulullah mengembuskan nafas terakhir, itu senantiasa beliau wasiatkan apa? Salat, salat, salat. Dan amanah. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum, datang dalam hadis yang lain, yang ini dalil juga menunjukkan keagungan salat dalam syariatul Islam, yaitu akhir yang hilang dari agama ini. Akhir yang hilang agama seseorang di dunia ini adalah salat. Naam, jadi akhir yang hilang agama seseorang di dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah salat. Diriwayatkan dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Latangkudunna ural Islam urwatan urwatan. Fakullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Awwaluhunna naqdan as-salah wa akhiruhunna al-hukum. Awwaluhunna naqdan al-hukum wa akhiruhunna as-salah. Terbalik. Itu yang benar. Awwaluhunna naqdan al-hukum wa akhiruhunna as-salah. Dalam riwayat lain, awwaluhunna naqdan al-amanah wa akhiruhunna as-salah. Perhatikan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, latangkudunna ural Islam urwatan urwatan. Akan terputus tali Islam seutas demi seutas. Seutas demi seutas. Lihat bagaimana tali yang dianyam. Kalau terputus utasan pertama, pasti akan menyusul utasan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, itu permisalan. Sebuah anyaman, ya, tali kita anyam, lalu kita kunci. Setelah itu bisa terpakai. Tapi kalau kuncinya terlepas, utasan pertamanya lepas, itu akan terlepas utasan yang kedua, ketiga menyusul. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan terputus tali Islam ini seutas demi seutas. Ketika utasan pertama sudah putus, maka manusia akan melepaskan pada utasan yang berikutnya. Tashabbathan nasu billati taliha. Manusia akan berpegang pada yang berikutnya karena sudah putus tali pertama. Putus, ya berpegang kepada yang utasan kedua. Putus, lepas, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, awwaluhunna naqdhan, awal yang pertama kali yang terputus dari utasan tali itu adalah hukum. Dalam riwayat lain adalah amanah. Sifat amanah. Kalau seseorang sudah tidak amanah dalam kehidupannya di dunia ini, berarti itu utasan Islamnya yang pertama lepas. Ya, akan menyusul utasan-utasan yang lain. Perhatikan, akhiruhunna as-salah. Akhir yang terputus dari utasan itu adalah salat. Artinya apa? Kalau di dunia ini seseorang sudah tidak salat, itu akhir dari agamanya yang dinilai. Sudah. Tidak ada. Lepas agamanya. Subhanallah. Betapa agungnya perkara salat dalam syariatul Islam. Tidak boleh diremehkan. Nah, jadi artinya kalau kita mau mencari pekerja, petugas, pegawai yang amanah, yang paling pertama Anda lihat salatnya dulu. Jangan Anda suruh dia bersyahadah la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Karena asalnya dia Islam. KTP-nya Muslim. Cukup. Dia Muslim, orang tuanya Muslim, dia Muslim. Yang disuruh syahadat adalah kalau asalnya kafir. Atau Islam tapi dia murtad. Keluar dari Islam. Maka setelah itu dia mau masuk Islam lagi. Harus disuruh syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Adapun yang asalnya Muslim, awamul muslimin, tidak ada dalil untuk disuruh bersyahadat kembali. Oleh karena itu sekaligus saya singgung di sini. Kesalahan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimun dalam akad pernikahan. Ini munasabahnya akad nikah, pesta perkawinan, disuruh kedua mempelai bersyahadah la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Ini tidak ada sunnahnya sama sekali. Dan ini salah, menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini berbahaya. Ini pemahamannya para terorisme yang mengkafirkan pemerintah, kaum muslimin secara umum, karena tidak mau berhukum dengan Islam secara kafah menurut dia. Sehingga harus diperbaharui kembali syahadatnya. La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sementara kita ini yang menikah Islam. Muslim, muslimah. Tidak perlu disuruh bersyahadatain. Secara formal lagi. Syahadatain secara formal itu kalau mau masuk Islam. Yang disuruh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Ada yang namanya serah terima. Apa itu? Akad nikah, ijab qabul.
Itu yang disuruh. Dengan 2 saksi, dengan wali, la nikaha illa biwali. Tidak ada hadis dalam ucapan Rasulullah ataupun dalam perbuatan Rasulullah, perbuatan para sahabat, khulafaur rasyidin, dalam akad pernikahan mereka menyuruh membaca syahadatain la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak ada. Yang ada membaca khutbatul hajah seperti ayat-ayat khutbah nih pembuka yang saya bacakan tadi. Itu. Kemudian ijab kabul. Ya, si wali mengatakan, si wali perempuan, angkahtuka atau zawwajtuka bibinti, dengan anak perempuan saya nikahkan engkau wahai Muhammad misalnya bin Ahmad dengan anak perempuanku yang bernama Fatimah binti Hasan misalnya, dengan mas kawin 5 gram emas tunai karena Allah lillahi ta'ala. Sah. Si laki-laki mengatakan qabiltu nikahaha, aku menerima nikahnya si Fatimah binti Hasan dengan mas kawin 5 gram emas yang telah disebutkan tadi, tunai karena Allah. Maka sah. 2 saksi. Sah. Tidak perlu diulang-ulangi. Cukup. Kalau tidak tenang, tidak apa-apa. Ulangi kedua atau ketiga. Tapi kalau saksi sudah mengatakan paham, sah. 1 kali saja cukup. Sah. 5 menit tidak ada. 2 menit bahkan. Cukup. Akad nikah telah resmi dan menjadi suami istri yang sah, berumah tangga yang baru. Barakallahu fikum. Ya, saya kembali tadi kepada pembahasan. Nah, ini sebagai refreshing ya. Mungkin sebagian mengantuk biar hilang mengantuknya. Nah, jadi yang menyuruh syahadatain itu orang yang kafir atau yang murtad disuruh syahadah kembali. Yang menikah ini muslimah. Ya, maka kembali kepada pembahasan tadi, kalau seseorang mau mencari pegawai pekerja, pegawai negeri dan sebagainya, ya, pembantu yang amanah, yang pertama Anda lihat adalah salatnya. Tidak mungkin dia bisa amanah kalau dia tidak salat. Mustahil. Mungkin, ya, secara karakter mungkin ada. Dia tidak sholat tapi amanah yang dimaksud dalam hal khusus. Ya, misalnya memegang uang, dia tidak kurang-kurangi, ya, walaupun dia tidak sholat. Tetapi itu karakter, ya, itu tidak membuahkan kebaikan dan berkah, tidak, ya, karena tidak dilandasi dengan apa? Islam yang baik, ya, tidak dilandasi dengan syahadah la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, tidak dilandasi dengan salat yang baik. Nah, maka dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW mengatakan Islam itu permisalannya seperti utasan tali, ya, terputus seutas demi seutas. Awal yang terputus adalah perkara hukum dan amanah. Ketika orang melalaikan hukum Allah, melalaikan sifat amanah, dan akhir yang terputus adalah sholat. Berarti, kata para ulama, kalau seorang sholat meninggalkan sholat, tidak ada yang bisa dinilai. Ya, nah, maka ini dalil bahwa Islam atau sholat dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi, barakallahu fikum, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan dalil-dalil yang banyak, barakallahu fikum, yang menunjukkan wajibnya untuk kita perhatian dengan sholat ini, mempelajarinya dengan baik, menegakkannya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menutup, karena waktu, barakallahu fikum, saya ingin menutup dengan pembahasan hukum orang yang meninggalkan sholat. Apakah dia muslim atau dia kafir keluar dari Islam? Ya, maka ada rincian yang diterangkan oleh para ulama al-muhakkikun, ya, yang meneliti dan merinci dalam permasalahan ini. Pertama, kalau orang yang meninggalkan sholat sama sekali, maka ijma' ulama, sepakat ulama, dia bukan muslim. Tidak pernah sholat sama sekali, KTP-nya saja muslim.
tapi 5 waktu sholat ditinggalkan, maka dia bukan muslim. Sepakat para ulama, tidak ada perselisihan. Yang kedua, kalau seseorang itu meninggalkan sholat sebagiannya, putus-putus, kadang sholat, kadang tidak, kadang sholat, kadang tidak, putus-putus, maka berselisih kencang, berselisih tajam di kalangan para ulama. Ada ulama yang mengatakan dia tetap bukan muslim karena sholat itu 5 waktu. Ada yang mengatakan tidak, dia tetap muslim, tapi muslim yang durhaka, yang berbahaya, ya, muslim yang fasik, yang melakukan dosa besar, yaitu meninggalkan sebagian sholat. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad bin Umar Bazmul hafidahullah, bahwasanya pendapat yang rajih, orang yang seperti itu tidak kafir, masih muslim. Masih muslim. Tetapi itu sangat berbahaya. Wajib dia kemudian menyempurnakan sholat 5 waktunya, tidak meninggalkannya sama sekali. Nah, yang saya maksud sholat fardu, sholat yang wajib 5 waktu. Dalil-dalil dalam Al-Quran sangat banyak, ya. Dalil-dalil dalam hadis sangat banyak, ya, yaitu al-farqu bainal muslim wal kufur tarkus shalah, al-ahdu bainana wa bainal al-kafir tarkus shalah. Perbedaan antara kami dengan kafir, ikatan antara muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat. Dalam lafaz antara kufur wa syirki, perbedaan antara muslim dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Walhasil, dalil-dalil, ya, dengan rincian-rinciannya, pendapat yang kuat bahwa orang yang masih menegakkan sholat walaupun dia putus-putus, dia masih muslim, belum keluar dari keislamannya. Kalau dia meninggal, dia tidak kekal dalam api neraka. Tetapi itu sangat berbahaya sekali, ya. Barakallahu fikum. Maka kesimpulannya, perhatikan sholat, jangan meninggalkannya. Karena cukuplah di kalangan para ulama mazhab itu terjadi perbedaan yang kencang, ya. Sampai-sampai orang yang masih sholat tapi putus sholatnya, putus-putus, sebagian ulama mengatakan dia bukan lagi muslim. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena waktu yang terbatas, saya cukupkan, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Semoga Allah ta'ala senantiasa membimbing kita semua dalam kehidupan kita, dalam dunia kita dan agama kita, sampai berjumpa kepadanya Jalla wa'ala dalam keadaan istiqomah di atas Islam. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.